Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengajar murid-murid dalam perumpamaan-perumpamaan. Saya akan bacakan salah satu perumpamaan yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya itu, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini sebenarnya gampang sekali dipahami. Pertama, Yesus bicara mengenai hal kerajaan sorga. Lalu kemudian Yesus menyamakan kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam. Lalu bagian yang kedua, Yesus katakan kerajaan sorga itu diumpamakan dengan mutiara yang indah. Yesus sedang bicara satu perbandingan bahwa kerajaan sorga itu, kalau dibilang harta terpendam, berarti kerajaan sorga itu value-nya, nilainya, ya, kualitasnya atau tujuannya itu sangat mulia dan harganya sangat tinggi. Di sini disebutkan sebagai harta. Engkau bisa bayangkan, kerajaan sorga itu diumpamakan dengan harta. Gampang kan pahami harta? Bukankah kita selama hidup kita bekerja berusaha dan kita mengakumulasi harta di dalam hidup kita? Harus kita akui. Ya, saya juga biarpun saya melayani Tuhan juga saya punya harta. Begitu, harta jasmani maksud saya. Begitu. Dan itu terakumulasi dari kehidupan dan pengalaman saya bertahun-tahun. Begitu. Anda juga mungkin seperti itu. Dan kita tidak mempertanyakan harta tersebut karena harta-harta tersebut kita dapat dengan cara yang legal. Kita dapat dengan cara yang benar. Lalu yang kedua dikatakan kerajaan sorga itu seperti mutiara. Mutiara yang berharga. Mutiara yang sangat tinggi mutunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari konteks ini Yesus ingin mengajar kita bahwa mencari kerajaan sorga itu berarti bukan sebuah hal yang sia-sia. Mengapa? Kita sendiri mencari harta selama kita hidup di muka bumi ini. Kita sendiri mengusahakan segala sesuatu untuk mengumpulkan kepemilikan kita. Kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis. Iya kan? Untuk membuat hidup kita nyaman. Dan kita tahu betapa berharganya apa yang kita dapatkan itu. Yesus bicara tentang kerajaan sorga dan dia menghubungkan dengan value-nya. Nilainya. Saya tunjukkan lagi satu ayat supaya ini membuka pengertianmu. Amsal 23 ayat 23.
berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Bahasa Inggrisnya bilang, buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Ya, kebenaran itu, kerajaan sorga itu, nilainya itu tinggi sekali. Value-nya itu tinggi sekali. Highest value. Begitu. Ini yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Dari semua harta yang paling berharga, kan ada lagunya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya masih hafal lagunya, saudara. Itu sinetron yang saya nonton dulu, begitu ya. Itu. Katanya harta yang paling berharga itu keluarga, begitu. Tapi saya mau bilang, bagi orang yang mengenal firman Tuhan, apa harta yang berharga, saudara? Kerajaan sorga. Amin. Katakan amin. Kerajaan sorga itu adalah harta yang bernilai tinggi, sehingga ketika orang mencari kerajaan sorga itu, dia akan mencarinya dengan sekuat tenaga, dia akan meluangkan waktunya, dia akan membayarnya dengan mahal. Dikatakan di sini beli kebenaran. Saudara, beli kebenaran. Mencari kerajaan sorga itu bukan dengan cara yang gampang, tapi berusaha. Dikatakan seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Dia meluangkan waktu. Dia menggunakan keahliannya untuk mencari, dan mencari. Nah, hari ini saya mau bertanya kepadamu, sudahkah engkau mencari kerajaan sorga dan menganggap kerajaan sorga itu sebagai nilai yang paling tinggi, the highest value in your life? Saudara, saya ingat ini contoh saja. Ketika saya mulai memutuskan mencari kerajaan sorga, saya ingat waktu saya mulai sekolah, begitu ya, di STH. Itu saya ingat. Itu kuliah dimulai jam 9 pagi. Saya jam 5 pagi sudah jalan dari rumah. Masih gelap, saudara. Loh kok Pak Wanda kuliah jam 9 kok jam 5 pagi sudah jalan? Iya. Saya waktu itu tinggal di Jakarta Selatan. Sementara tempat kuliahnya itu di Lipo Karawaci. Jauh, saudara. Jadi jam 5 pagi itu saya sudah keluar tiap hari. Mengapa? Karena saya ingin mengejar bus yang paling pagi. Jam 5 saya keluar, sampai di sekolah itu saya sampai jam 7 atau kadang-kadang sampai setengah 8. Kemudian di sekolah itu sebelum belajar ada waktu 1 jam untuk berdoa. Nah, saya lakukan ini selama kuliah saya yang full. Waktu itu memang zaman saya kuliah 5 tahun untuk selesai STH. Tapi mungkin karena saya murid yang pintar, saya menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Jadi saya full kuliah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun jam 5 pagi saya bangun, berangkat. Masih gelap, saudara. Masih gelap. Jam 5 pagi berangkat sampai di sekolah. Seperti itu setiap hari selama 3 tahun. Begitu. Nah, 2 tahun terakhir saya selesaikan dengan cepat, begitu kuliah saya. Itu saya mau jelaskan bagaimana caranya mencari. Waktu itu tidak ada angan-angan mau jadi apa, tidak. Saya hanya ingin belajar untuk mencari kebenaran Tuhan. Lalu saya ingat di program master di S2, saya ingat. Nah, ini lebih menarik lagi.
Ketika saya kuliah di 2 tempat. Mengambil 2 master, begitu. Sekaligus. Nah, yang pertama, pecah kerusuhan Jakarta. Ya, pecah kerusuhan Jakarta. Kampus saya itu ada di sekitar itu wilayah utama di mana Jakarta menjadi merah karena api. Saya ada di pusaran situ. Untung Tuhan masih tolong begitu ya. Kalau engkau tahu itu kantor partai yang terkenal itu di sekitar situ. Saya ada di situ. Lalu di kampus yang kedua saya kuliah, motor saya hilang dicuri orang. Saudara, macam-macam itu mencari kebenaran saudara. Tapi saya tidak mundur begitu. Dicuri orang, bayangin aja. Saya waktu pergi ke tempat parkir mau pulang. Loh, motor tadi parkir di sini, kenapa udah nggak ada? Saya pikir, oh salah parkir kali. Saya pergi ke tempat lain, tidak ada. Ternyata memang sudah dicuri orang. Tapi saya tidak mundur. Terus kuliah sampai selesai. Sudah sama seperti yang tadi. Lalu melanjutkan S3 lebih susah lagi kan? Begitu. Nah ini harus mencari yang jauh. Tinggalkan negara kesayangan kita begitu. Jadi ada harga yang harus dibayar. Kalau engkau ingin mencari kerajaan Allah, maka engkau harus berkata bahwa kerajaan Allah itu nilainya tinggi, saya harus berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Ada usaha daripadamu, bukan engkau mendapatkan usaha untuk keselamatan, tidak. Tapi berusaha sesudah engkau diselamatkan oleh Tuhan. Makanya kan ada iman dan pekerjaan. Sesudah diselamatkan, kita bekerja untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan iman. Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran, jangan menjual. Kebenaran itu ada harganya, ada kosnya saudara, mahal. Saudara, engkau perlu mengeluarkan uang kalau perlu. Ya. Jangan cuma cari-cari yang gratisan saudara. Jangan saudara, kerajaan Allah jangan berpikir kerajaan Allah itu gratisan. Ya, saya mengajar kan, saya bilang, walaupun kita tidak setuju dengan prinsip persepuluhan, tapi saya mengajar orang percaya hidupnya adalah memberi. Memberi lebih baik daripada menerima. Jadi kalau ingin jadi orang percaya yang bertumbuh, jangan hanya berpikir yang gratisan. Bahkan untuk menjadi orang percaya kita perlu beli Alkitab. Untuk menjadi orang percaya kita perlu beli buku-buku yang baik. Untuk menjadi orang percaya kita perlu sekolah. Dan sekolah itu membutuhkan juga uang. Begitu. Jadi saya tidak suka dengan orang-orang yang hanya selalu namanya feeding spoon begitu. Selalu taruh sendok di mulutnya, disuapin. Tidak seperti itu saudara. Mencari kebenaran itu Alkitab katakan beli. Kalau sudah punya kebenaran jangan jual, jangan remehkan kebenaran. Cari sound doctrine. Cari sound doctrine itu, cari dengan segenap hatimu dan juga membutuhkan usahamu. Ada sacrifice tadi. Ada cost, ada uang di situ. Kalau saya mau hitung bagaimana ketika saya mencari kerajaan Allah, zaman dulu itu belum sistem online. Saya membeli buku-buku yang mahal sekali. Saya ingat dulu bisa beli Alkitab ya, yang harganya $50 saudara, $50. Sekarang $50 ya kecil. Tapi zaman dulu tidak dijual di Indonesia. Zaman saya kuliah itu $50 itu besar sekali. Begitu, kalau $50 sekarang mungkin ya 500.000 uang Indonesia. Tapi zaman dulu saya bisa membeli Alkitab yang bagus sekali. Yang isinya ada komentator-komentator. Tebal sekali itu Alkitab itu. Itu $50. Dulu juga saya pingin beli itu namanya Dex Bible.
tapi saya tidak ada uang. Gitu. Mungkin kosnya sampai $200 waktu zaman saya kuliah S1 itu. Begitu. Tapi ada keinginan, jadi beli buku, banyak sekali buku harus dibeli. Ketika engkau cari kerajaan Allah, lakukanlah dengan segenap hatimu. Siapkan waktumu, siapkan kehidupanmu, jangan asal-asal mencari kerajaan Allah. Kalau engkau ingin belajar, belajarlah sungguh-sungguh, maka engkau akan menemukan kebenaran. Jadi ada pain di situ. Ada rasa sakit, kesulitan, ada cost di situ, harga, uang yang harus engkau spend. Ada sacrifice, engkau harus mengorbankan waktumu. Begitu. Ya begitu cara mencari kerajaan Allah. Engkau pikir engkau dengar-dengar yang motivasi itu aja lalu engkau bisa bertumbuh. Tidak. Engkau pikir engkau dengar-dengar mujizat aja baru engkau bertumbuh. Engkau pikir engkau dengar-dengar filsafat aja engkau bertumbuh. Teologi kesuksesan, persepuluhan. Tidak, saudara. Mencari kerajaan Allah itu is the highest value. Nilainya sangat tinggi. Ketika engkau mendapatkannya, tetap taruh di tempat yang aman. Keep it safe. Gitu. Jangan jual. Kalau sudah ada jangan jual. Banyak orang yang meremehkan. Mereka pikir sama aja. Kebenaran kan sama. Tidak, saudara. Sound doktrin berbeda. Engkau dengarkan pengajaran saya. Berbeda. Kalau engkau mau tahu bedanya, datang ke sekolah kami, Eleos Theological School. Datang, tahu bedanya. Apa yang diajarkan Pendeta Wanda Dumais. Jangan barter. Kebenaran itu jangan dibarter dengan profit dunia. Atau dengan kesenangan. Atau dengan hal-hal lain. Ya, jangan menertawakan kebenaran atau membuat alasan atas kebenaran. Yang paling penting jangan menjualnya. Dan jangan pernah berpikir untuk melepaskan kebenaran. Ingat sound doctrine. Yang selalu saya katakan apa? Didaskalia higiainose. Ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang bebas dari segala sesuatu yang error. Ajaran yang benar itu, sound doctrine itu adalah ajaran yang dikatakan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul, diteruskan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, dan saya mendapat ajaran itu saya teruskan kepada orang yang dapat dipercaya. 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus katakan, apa yang engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sound doctrine adalah jawaban. Kebenaran Allah. Kalau engkau dapat, jangan pernah menjualnya. Bahkan engkau harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Mengeluarkan usaha, mengeluarkan segenap daya untuk mendapatkannya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.